Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang menyaksikan Siraman Kolbu ini, Pak Ustadz, dari berbagai negara. Ya, jadi kalau habis nonton Siraman Kolbu, kemudian tuh langsung banyak masuk DM dari kadang-kadang dari Hong Kong, kemudian dari Saudi Arabia, dari mana aja lah. Banyak sekali penonton Siraman Kolbu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Untuk Pak Ustadz dalam menyampaikan semua permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang lewat permasalahan akhlak. Mudah-mudahan juga jadi ilmu, berkah, maslahat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Setiap pagi para penonton tuh sholat subuh, kemudian menyaksikan Siraman Kolbu, abis itu langsung sibuk kerja, Pak Ustadz, ikhtiar ya. Ikhtiar, kemudian juga tidak lupa untuk bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Namun Pak Ustadz, tawakal yang sebetulnya seperti apa sih gitu? Kadang-kadang orang tuh bertawakal tuh hanya untuk menenangkan hatinya saja sebetulnya. Gitu, tapi tidak sesuai dengan apa pengertian tawakal yang sebenarnya. Karena tema kita adalah tawakal yang sebenarnya nih. Mohon penjelasannya Pak Ustadz lewat tausiahnya, silakan temanya tawakal yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan juga hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tema kita bagus, tetapi ini butuh pemikiran yang lebih dalam. Betul-betul harus dalam, karena tema kita itu nggak hanya untuk orang yang mendengarkan aja, kita sebagai pendakwah pun tetap harus belajar. Tawakal yang sebenarnya bagaimana ini ya. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan suatu ujian atau mengikhtiarkan sesuatu, mendapatkan ujian atau mengikhtiarkan, dua-duanya mencari solusi, Kalau mendapatkan ujian, bagaimana solusi dari ujian tersebut tetap baik di jalan Allah Ta'ala. Atau berikhtiar, tetap bagaimana ikhtiar itu tetap bagus, tidak keluar dari jalur Allah. Nah, di sini ada yang harus kita pikirkan, harus ada rencana, ada dan sebagainya, itu yang kita susun. Nah, di titik inilah kalau kita sudah mengusahakan di ikhtiar ini, entah itu bentukannya aplikasi, kita kerjakan sesuatu, Fa'idha azamta fatawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini menerangkan jika sudah dibulatkan tekad itu dari apa yang sudah difikirkan, apa yang sudah dikerjakan, itu sudah dibulatkan tekad, tawakallah kepada Allah. Serahkan pada Allah Ta'ala. Serahkan itu di sini jelas. Membulatkan tekad itu sudah ending dari apa yang dikerjakan, kemudian serahkan pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Menyerahkan kepada Allah Ta'ala untuk apa? Nah, ini untuk apa ini yang harus diketahui. Nanti untuk apa? Nanti kalau hasilnya ini benar-benar kita serahkan pada Allah. Hasil itu tetap ada dua. Biasanya berhasil sama seperti yang kita inginkan atau belum berhasil. Itu aja hasilnya. Nah, kalau berhasil biasanya itu menjadikan kita senang. Kalau tidak berhasil menjadikan kita jengkel atau protes dan sebagainya. Yang berhasil ini pun sebenarnya pada waktu diberi oleh Allah Ta'ala keberhasilan, jangan lupa ya, keberhasilan ini sebenarnya semata-mata bukan dari kita. Kita hanya berikhtiar aja. Bukan dari kita. Itu pemberian Allah sebenarnya. Nah, jangan sampai pada waktu berhasil itu menjadi itu saya. Nah, itu kesombongan. Tidak boleh. Itu sudah mulai mencoba seseorang tersebut bermain-main dia adalah Tuhan. Sekali masalah dia bilang itu saya. 2 kali masalah itu saya. 3 kali masalah itu saya. Dan akhirnya apa? Itu menjadi kesombongan. Itulah yang akan menghabiskan amal solehnya. Nah, kalau tidak berhasil, katanya sudah tawakal, dia bilang saya tawakal pada Allah. Pada waktu tidak berhasil, gerundel. Nah, ini nggak tawakal juga sama. Ini nggak tawakal.
Dia protes sama Allah Ta'ala, katanya bilang tawakal, dia protes. Dari satu kalimat dia awalnya bilang tawakal, kemudian gerundel atau protes, itu udah dianggap munafik sama Allah Ta'ala. Berarti keinginan duniawinya masih lebih kuat, Pak Ustadz. Duniawinya itu masih kuat. Pada waktu dia mengikhtiarkan, dia tahajud, dia duha, dia tahajud, dia duha, dia baca Quran, dia ini, dia baca surat tertentu, kata Ustadz ini baca ini, nggak taunya nggak berhasil. Nah, itu. Bisa aja dia protes dan banyak yang protes. Nah, protes ini gerundelnya pada Allah Ta'ala. Walaupun dia protes tidak berhasil, sebenarnya dia protes hasilnya. Yang memberikan hasil adalah Allah. Berarti dia protes terhadap Allah. Nah, kalau sudah protes seperti ini, Allah tidak menyukai. Dia dianggap dari mulai dia bilang tawakal, kemudian dia gerundel, ini sudah menjadi munafik di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Karena kalau kita bertemu dengan teman-teman kita, gerundel itu dianggap biasa. Tapi di hadapan Allah, ingat, ada kiraman katibin, ya. Nah, ini harus kita ketahui. Kita akan dicatat. Apapun bentuknya akan dicatat. Nah, itulah tawakal. Bagaimana tawakal itu sebenarnya kita berserah diri pada Allah Ta'ala. Serahkan. Hasilnya itu baik, alhamdulillah. Ingat, itu bukan hasil kita. Itu bonus dari Allah Ta'ala. Kalau nggak berhasil, tersenyum. Berarti kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bersabar, untuk berikhtiar kembali. Iya. Kita harus paham. Itulah tawakal yang rumit. Tetapi kalau kita menginginkan akhirat, kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan surga. Belajarlah mulai sekarang. Masya Allah. Jangan mulut, otak dan hati itu menjadi sesuatu yang harus duniawi. Nggak usah dipikirkan. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Walaupun pusing. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Masya Allah. Selanjutnya saya akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Kita persilakan Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li Rasulillah. Amma ba'd. Tawakal secara lughatan, secara bahasa atau secara linguistik diambil dari bahasa Arab tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Yang artinya mewakilkan satu urusan kepada yang lain. Secara istilahan, maka tawakal artinya adalah pasrah. Menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ternyata sebaik-baiknya sandaran dalam hidup hanya Allah. Contoh, ketika kita bersandar di tiang, tiangnya rubuh, kita ketiban. Kita bersandar di bangku, bangkunya patah, kita jatuh. Itulah dunia. Sementara fana, tidak ada yang lama. Maka kita senantiasa berdoa sebagai muslim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang mewakili semua kehidupan kita. Kita sandarkan hanya kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya tempat kita bersandar. Dalam agama Islam, menyikapi tawakal itu ada dua cara pandang teologi. Yang pertama disebut dengan Jabariyah. Jabariyah artinya kita menganggap bahwa segala sesuatu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia cuma pasrah aja, nggak ada kemauan untuk berusaha. Lalu ada yang kedua yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyah lebih kepada liberalisme. Jadi kita menganggap bahwa segala sesuatu kita yang menentukan. Hasil pun itu atas jerih payah kita, bukan karena Allah. Saya coba analogikan ketika ada seseorang, dia ingin lompat dari gedung lantai 26. Orang yang berfaham Jabariyah, maka dia tidak akan berpikir. Dia terjunkan badannya, dia pasrah, maka dia meninggal. Orang yang berfaham Qadariyah, dia akan berpikir. Mungkin menggunakan parasut, kemudian ketika dia sampai di bawah, dia selamat. Dia akan berpikir bahwa inilah hasil usaha saya, bukan karena Allah. Nah, kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Memadu padankan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Usaha itu hak kita sebagai manusia. Tetapi hasil biarkan Allah yang menentukan segalanya. Kenapa sih banyak orang yang sering sakit hati bahkan sampai bunuh diri? Karena dia kepengen hasil harus sesuai dengan usaha dia. Usahanya misalnya 7, dia pengen hasilnya 10. Tapi pada kenyataannya yang diterima hasil dari Allah ternyata justru di bawah 7. Angkanya cuma 4. Dia kecewa, maka dia bunuh diri. Padahal bisa jadi angka 10 yang dia harapkan itu belum tentu yang terbaik dari Allah untuk dia.
Maka angka 3 yang Allah berikan dari usaha yang jumlahnya 7, Allah cuma kasih 3. Jauh di bawah 7. Sebenarnya angka 3 itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan itulah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita sebagai pribadi muslim yang taat kepada Allah, mari sama-sama terus kita berusaha. Al insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kewajiban kita berusaha biar Allah yang menentukan segala hasilnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz Zaki Mirza, terima kasih. Silakan duduk. Ini bener-bener. Kadang-kadang orang udah ikhtiar, udah tawakal aja lah sama Allah gitu. Tapi begitu nggak sesuai, ibu bener itu. Males lagi sholat, males berdoa, sakit hati, takut kecewa. Jadi ketika memang tawakal yang sebenarnya adalah betul-betul tawakal yang betul-betul dari hati lillahi ta'ala, pasrah, rela, ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan ya Ustadz. Terima kasih tausiahnya Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Danu. Pemirsa.